Iya sih, sama aku juga. Cuma emang baunya tuh kerasa ya sampai sini nih. Gimana BTW rumah kamu perasaannya? tuh deket ini gak sih? Deket deket apa sih? Masjid atau musola gitu? Dibilang dekat enggak, dibilang jauh juga enggak sih. Kayak ya biasa lah kayak masjid komplek gitu. Tapi baunya kecium atau enggak? Enggak. Gue kecium banget sampai nih handuk gue nggak gue jemur. Karena kalau dijemur di luar nanti bau baru cuci. Iya. Putih-putih ya bun konsepnya. Iya ini Idul Adha banget nih ya. Cuman saya emang agak kaos ya, soalnya baru mandi. Gak apa ya. Jadi gimana perasaannya tinggal dekat-dekat sapi akhir-akhir ini? Enaknya dulu. Enaknya itu adalah saya dapat daging pertama. Ini enak Pasti banget. dapat tahu, tapi nggak tahu kenapa dapat. Entah emang satu RT harus dapat atau nggak tahu sih, kan beda-beda ya. Ya nggak sih, konsepnya biasanya beda-beda. Kamu dapat nggak? Ya udah pasti dapat lah. Dapat gak sih kita? Dapat daging gak sih? Gak tahu. Oh ya. Belum dapat deh. Tapi kalau di aku tuh, di tempat aku tuh kayak dibagi-bagiin kartu gitu. Ya, Oh iya, gitu. biasanya gitu. Kayaknya kita ketuker deh tempatnya. Iya, jujur aku gak tahu kayak aku tidak bersosialisasi dengan orang-orang. Oh, kirain tidak bersosialisasi dengan sapi ya. Justru itu gak juga, orang aja enggak, gimana sapi gak sih? Iya, dapat kupon tuh, katanya dapat kupon. Iya, kupon. Tuh keren enaknya itu, terus enaknya lagi apa ya? Aku nggak tahu ya, gue nggak tahu gue psikopat atau bukan, tapi kayak satisfying gak sih lihat potong-potong daging gitu. Tapi nggak tahu, lihatnya satisfying gitu loh, kayak seru aja liatinnya. Istighfar, olah istighfar. Gue bisa di depan di balkon itu selama sejam liatin doang, kayak seru aja gitu. Istighfar, olah istighfar. Tapi kayak enak gitu loh. Cuman nggak tahu, kayaknya psikolog ya saya. Ini kita temanya apa sih, host? Temanya ya, jadi kita akan menanyakan sama orang yang beridul adha ya, walaupun saya yang deket masjid rumahnya. Coba ceritakan, misalnya kalau nggak PSBB, mungkin kamu lagi di mana? Mungkin lagi di Lampung kali ya. Atau Iya sih, di ya? Lampung enak banget nggak sih? Iya sih. Kamu Sisanya terakhir ke Lampung kapan? Kapan ya? Udah lupa tau. Yang waktu itu nggak sih yang kamu foto di kapal itu? Iya, itu di terakhir deh. Berarti kamu dari ini ya, dari Merak terus ke Bakaweni gitu-gitu kan? Iya. Jujur aku tuh gak tahu jalan Pamekasan. Ini Fran nih tipe-tipe yang kalau di mobil ya udah, yang penting gue tidur, ntar bangun-bangun gue udah sampai. Aku tiba-tiba di mobil itu makan tidur, Iya makan sih, tidur, bener. makan tidur. Ke toilet udah. Kalau lewat jalanan Sumatera tuh pasti makannya ya nasi Padang terus. Iya jujur. Kakek aku tuh suka orang Padang kan. Jadi kalau misalnya datang ke rumah tuh pengen itu makan masakan Padang terus. Kayak kalau nggak ke rumah makan Padang tuh nggak mau makan. Bener sih, bener banget. Apalagi ini biasanya tuh kan aku juga apa sih, papa aku kan pernah lama tinggal di Padang gitu kan. Nah, pagi tuh biasanya makan lontong dulu, makan lontong Padang ya kan. Terus ntar udah siangan tuh makannya nasi Padang. Malamnya tuh ditanyain mau nasi Padang atau sate Padang. Wah, gila itu enak banget. Makanya gue tuh bilang waktu itu di mana ya? Ke siapa gitu, gue bilang kayak gini, aduh gue pengen nikah deh sama orang Padang, soalnya gue suka makanan Padang. Tapi aku selama di Padang karena aku dulu masih gak bisa pedes banget kan, aku cuma makan mie instan seminggu. Tapi orang Padang nggak bisa makan Padang diledekin loh. Iya. Nggak bisa makan Padang, nggak bisa makan pedas. Apaan sih? Terus aku iya lagi, aku ngerti gitu. Nggak bisa makan pedas, maksudnya diledekin ya nggak sih? Iya. WDD, bisa kayak sunset gitu nggak? Nggak bisa, ini yang lama. Gue kagak beli lampu lagi. Pusing guys, lihat lampu lama-lama ya nggak sih? Apa? Saya tipe-tipe pacaran nggak bisa baca maps.
Iya benar-benar. Ya bisa sih. Kalau minta tolong, kalau enggak yang ngapain? Kan enggak, nanti kan Maps-nya kan ngomong sendiri. Iya, Jadi kita mau tidur aja. Ngapain harus pacar baca maps, orang mapsnya baca sendiri? Iya, orang ada suaranya sendiri. Gimana sih? Tapi gue tuh bingung sama yang biasa di TikTok kan, terus kayak cari cewek yang bisa baca maps. Ya kan maps bisa ngomong sendiri kayak cewek pula biasanya suaranya. Iya, ngapain salahin ceweknya? Aneh kita ya. out of topic banget sih, padahal tadi di Iya. bukan. Oh iya, ngomongin lagi nih tentang lebaran, apalagi ya. Tapi kalau lebaran itu nggak sih, Fre, ini cerita aneh banget. Waktu lebaran Idul Adha, gue nanya sama temen gue kayak gini. Waktu SD kan nggak tahu, maksudnya belum tahu gitu ya. Tanya kayak gini, kamu udah beli baju lebaran belum? Terus dia bilang, emang buat apa? Ya kan biasanya kalau orang lebaran beli baju kan gue gituin kan. Terus kata dia gini, gue potong sapi pakai baju baru. Jadi tuh gue nggak bisa bedain mana lebaran Idul Adha, mana lebaran yang apa sih namanya tahun baru gitu. Ini cuma jangankan lu, gue yang Islam juga waktu kecil gak bisa beda. Iya kan, bener kan? Kayak apa ya, lebaran haji ya, ini namanya lebaran haji. Kan nggak tahu kan ya udah kayak. Terus mereka bilang kayak gini, hah, masa gue potong sapi pakai baju baru, ngadi-ngadi aja. Iya sih, bener juga sih. Tapi kan biasanya orang-orang lebaran tuh beli baju 2, 3 gitu kan. Ada yang kayak paginya ke rumah ini tuh ntar sorenya ganti lagi. Sempat tetangga gue kayak gitu sih. Iya, temen aku kayak gitu tahu, bahkan kan? waktu itu dia ngirimin kan kalau biasanya Idul Fitri gitu kan, kalau lebaran aku sering nelfon teman-teman aku dulu gitu kan, kayak video call gitu-gitu lah. Terus waktu itu dia bilang, hari ini aku nggak bisa, terus dia ngirimin list keluarga yang harus dia datengin, kayak banyak banget gitu, sumpah. Ada 20 lebih. Ada listnya ya, ada listnya. Capek banget tuh kamu handshake. Ya udahlah ya. Tapi seru tahu kalau misalnya kamu keluarganya banyak yang di sini atau banyak yang di kampung? Banyak yang di mana-mana. Terus sih. Aku nggak ada tau, Pre, aku banyak kan di kampung. Ada di sini tapi ya biasa aja, nggak gitu akrab. Dan di sini sih ada sih, cuman ya kan apa ya namanya, base campnya di kampung gitu. Oh iya benar-benar. Biasanya base campnya tuh rumah nenek ya nggak sih? Iya weh, ngakak. Seru tuh. Video call temennya bayar gak ya? Bayar gak, Pre? Iya juga. Mau Idul Adha bayar dulu 100.000. Ya selamat. Lewat THR gak sih? Oh iya, THR. Bener juga sih, bener. Tapi kamu suka dapet gitu gak? THR kalau misalnya THR dari saudara-saudara di kampung. THR itu terakhir dapat kayaknya 2 tahun lalu deh. Karena kan gak kemana-mana kan lebaran 2 tahun ini. Kayak paling dapetnya yang deket-deket doang, yang tinggal serumah. Kalau gak, ya yang deket-deket doang sih. Gak. Kalau kayak kue-kue dari tetangga gitu dapet gak? Enggak. Enggak. Demi Allah enggak dapet. Mungkin karena aku juga gak ngasih kali ya. Iya sih benar juga. Tapi gue kan tetangga gue kan banyak kan haji kan. Ya itu mereka kasih banyak banget. Terus dari masjid juga ngasih. Ini yang lebaran siapa? Tapi nanti pas gue Natalan gue ngasihnya rame banget. Gue sendiri dong yang ngasih kemana. Iya. Wah, ada di sekolah. Terima kasih Kak Rizky. Terus ini gak sih? Apa namanya? Lu tuh tipe anak yang keluar rumah mulu. Maksudnya kayak sampai tetangga tahu apa enggak? Keluar, tapi karena gue dari lahir kan di sini kan, jadi ya pasti udah pada tahu. Cuman keluarnya ya di situ-situ doang, nggak yang sampai kemana-mana gitu. Tapi pada kenal lu nggak? Maksudnya kayak kenal. Ini Ola gini. Iya. Tapi namanya bukan Ola, pasti saya kayak ini adenya Leo ya, adenya Leo. Ya di mana-mana deh kayak gitu, kecuali di JKT gue dikenal sebagai Ola. Kalau di tempat lain tuh, adenya ini. Iya. Aku tuh jarang keluar rumah gitu, jadi aku nggak kenal tetangga. Makanya kayak oh iya, tidak. Di sekitar rumah kamu nggak ada yang kamu kenal? Paling cuma tetangga depan sama tetangga kanan sama kiri, udah itu doang. Nah itu juga kayak tapi komplek rumah kamu kayak termasuk sepi gitu sih. Iya.
Kamu pernah ke rumah aku kan? Iya pernah waktu itu. Aku udah punya kamar. Tapi enak banget. Kita bisa nginep di sini loh. Rumah Freya tuh sama kayak rumah Adele. Banyak tempat apa sih kayak restorannya gitu loh. Jadi kalau misalnya mau GoFood tuh enak. Boleh kan kita gojek. Kata Kasiska nggak mau. Oke. Gojek. udah kagak ngapa. Nggak apa-apa. Next Freya question. gak dikenal tetangga sebagai member JKT. Ada yang tiba-tiba aku mau berangkat kegiatan gitu kan waktu itu. Terus bilang mau ke JKT ya mbak gitu. Tiba-tiba naik sepeda. Aku kayak oh my god aku takut. Bukan takut sih, aku kayak aku bahkan nggak kenal dia siapa gitu loh. Oh iya. Nggak kenal. Terus kayak oh ya udahlah, berarti ada yang mengakui keeksistensian aku. Wede. Tapi kalau aku kebalik, aku malah nggak ada yang tahu kalau aku JKT. Oh iya. Aku emang jarang sih ngomong-ngomong gitu sebenarnya. Cuman nggak tahu ada aja yang tahu ya. Kocak, keren deh. Sih. Keren deh kita. Mungkin dia dia emang kayak sebelumnya tahu JKT, terus kayak tahu nih Freya JKT, terus tiba-tiba mungkin lihat kamu di jalan, oh ini rumahnya gitu. Mungkin. Cuman tetangga gue juga nggak yang kayak bukan musik sih, kayak yang kepo gitu nggak ada sih sebenarnya. Gue juga nggak ada sih yang kayak kepo gitu. Karena aku tetangga nama seorang public figure juga gitu loh, jadi mungkin kayak ya gitu. Iya bisa juga sih. Aku juga kok sama Madun. Jadi mungkin mereka udah kayak ya udah bodo amat lu mau JKT. Bahkan rumah aku tuh ini deket tahu Anak Jalanan kan, sinetron. Syutingnya deket situ. Di dekat sekolah aku, dekat rumah aku. Udah mereka keliling-keliling gitu. Kalau sore tuh ya teman-teman aku kalau sore itu pada ke tempat mereka syuting, terus pada minta foto gitu-gitu. Ada enak nggak enaknya sih. Tapi jadi rame banget gitu ya. Rame tapi jajanannya tuh dikit gitu, kayak ya Allah nggak asik banget sih. Tapi seharusnya pas lagi syuting tuh lu lewat lalu lalang aja, siapa tuh ntar direkrut ya, kayak wah cakep. Pernah waktu itu gue direkrut, cuma emang nggak boleh, gue nggak boleh sama yang waktu itu ya nggak boleh. Seharusnya tuh direkrut aja tahu. Iya sih, soalnya dulu tuh masih zamannya baru Axel kan, jadi kayak nggak nih orang nih harus sekolah nih, kata bokap gue gitu. Padahal kan lagi baru dapet Axel gitu loh, jadi kayak nggak enak juga kan, baru dapet Axel terus langsung izin. Iya sih. Ini kita nggak lanjut pertanyaannya. Apa? Kita nggak lanjut pertanyaannya. Oh iya, pertanyaannya apa lagi ya? Biasanya bikin apa kalau dapet daging? Bikin apa ya? Biasanya itu rendang kalau nggak sate sih. Tapi dulu juga sering bikin beef teriyaki gitu. Wow, iya sih. Ini ya apa sih namanya, lada hitam gitu? Sapi lada hitam. Iya, sapi lada hitam juga pernah bikin beef teriyaki yang kayak di itu. Iya. Tahu. Makanya ya dong. Angkat kita jadi brand ambassador biar kita bisa ngomong. Terus pasti ini nggak, kalau deket rumah kamu kayak banyak yang bakar-bakar gitu nggak? Kalau dulu sih waktu pas masih di Kalimantan tuh kayaknya dulu pernah deh kayak malam-malam gitu satu RT bakar-bakaran, tapi mungkin karena sekarang pandemi jadi bakar apa tuh, rumah atau bakar jenggot. Tapi di tempat aku malah ada kayak satu tongkrongan anak-anak muda gitu, tapi nggak tahu sih sekarang masih ada atau enggak, soalnya kan kayak PPKM gitu kan. Itu tuh tempatnya ya anak-anak muda, tapi itu mereka kayak misalnya nih aku mau nyate, tapi aku males, ya udah aku mas tolong satein gitu loh, tapi ntar kita bayar misalnya kayak 10.000, tapi nanti pakai daging yang kita dapat gitu. Jual jasa ya. Iya, jual jasa. Coba deh nengok ke sana lagi, kita gini, kita nengok-nengokan.
Aneh ya, agak aneh nih ya. Ya maaf ya. Belum ini belum mabok sapi nih. Ya, belum mabok. Ini Belum masih mabok dipotongin sapi. di bawah. Iya, kayaknya masih lagi masak di bawah. Oh iya, Apalagi sih? di bawah. Udah dapat tapi apa dagingnya? Nggak tahu, aku nggak turun-turun. Iya sih, bukan mager sih, lebih kayak kalau mau keluar udah mandi ntar bau lagi. Karena bau-bau kayak gitu nempel kan ya nggak sih? Tapi kadang aku suka nggak tahu ya, aku suka kayak I'm addicted aja gitu. Sama baunya. Karena aku dari kecil itu tuh deket rumah aku waktu di Kalimantan itu, waktu pas kecil tuh deket banget sama masjid gitu kan. Terus jadi kalau misalnya setiap Idul Adha tuh sering dateng. Jadi kayak itu tuh bau-bau nostalgia gitu loh. Oh iya sih. Kalau kayaknya gue ada trauma sama sapi gitu deh. Gue jadi kan gue ada villa kan di puncak. Terus ada kolam berenangnya. Kolam berenangnya itu apa sih namanya, kayak bentuknya abstrak gitu sih, kayak bulat tapi nggak bulat. Kayak gitulah, kayak apa sih, agak abstrak gitu. Nah, itu emang sih pemandangannya rumput-rumput gitu kolam berenangnya belakangnya. Tapi di sebelah rumput-rumput itu ada ini ternak sapi. Itu terus yang karena ternak sapinya itu madep sana, jadi belakangnya bagian pembuangan dong ya nggak sih, kayak gitu. Itu jadi itu menghalangi pemandangan berenang gitu. Pemandangan itu ya. Makanya kalau misalnya mau jalan-jalan nih, pengen ke puncak jalan-jalan, kayak udah nginep di villa, kayak aduh nggak usah ke puncak. Kayak gimana ya, bukannya self healing jadi stres ya, jadi lihat yang bau gitu. Bau banget, sumpah bau banget. Renang sambil dibokongin sapi, iya bener. Gue di belakangin sama sapi. Mantap sekali, iya bener. Pemandangannya emang seru ya. Oh ini nih. Di rumah kalian lebih banyak sapi atau kambing? Pernah lihat gak? Makasih Kak, di sekolahnya. Tadi lihat sapi atau kambing gitu gak? Enggak, kemarin. Karena jujur aku kalau misalnya nggak belanja bulanan aku belum berani keluar sih. Iya sih, benar-benar. Belanja bulanan, kalau emang lagi butuh banget. Gue gimana ya, gue nggak pengen lihat tapi keliat. Ya gimana ya, susah gak sih? Bangun pagi, tadi aku bangun gara-gara sapinya tuh teriak. Kayak itu lagi dipotong deh, itu sekitar jam 8-an gitu. Sapinya kayak mau dipotong gitu. Makasih Kak, di sekolahnya. Adanya di masjid. Soalnya kalau dari rumah aku ke masjid itu agak jauh gitu loh, kayak lumayan ya, lewatin komplek gitu-gitu. Lewatin gang-gang lain. Iya sih. Tapi ya ada enaknya juga kayak gitu. Tapi azannya Kedengeran banget karena rame. Jadi walaupun walaupun agak jauh-jauh, itu tuh banyak masjid deket sini tuh. Jadi kayak bersaut-sautan azannya. Sama banget. Ini masjidnya balapan kan? Iya. Di sana, gue sekarang di depan, di sini, di belakang situ. Tuh bertiga saut-sautan. Bertiga? Gue bakal lebih dari 3 masih. lah. Iya gak sih, Un? Masjid dekat rumah kita lebih dari 3 kan? Kayak wow. Tapi keren sih. Iya sih. Berbeda-beda gitu loh suaranya. Cuman di sekitar rumah gue tuh kalau misalnya mau buka puasa, jadi yang di sana udah, tapi masjid depan sini belum. Aduh, iya itu kocak. Serius banget. Jadi gue harus ngikutin yang mana nih? Agak Sapinya teriak, nggak usah sok wangi deh lo. Iya kali ya. Ya mungkin kita harus tanya sama Sofia gak sih? Sofia the first, supaya kita tahu dia ngomong apa sapi. Emang Sofia bisa ngomong sama sapi? Kan nama hewan, emang hewan bukan sapi? Emang sapi bukan hewan? Hewan? Emang dia bisa ngomong sama hewan? Lu gak nonton Sofia the First? Enggak. Kayak cuman sekilas doang tahu gitu loh. Oh my god, Sepigo. Hah? Emang bisa dia? Dia kan dapat yang jimatnya itu loh.
buat yang ngobrol bulat sama itu. hewan. Baru tahu loh, ini jujur baru tahu banget. Kocak deh. Sapi sejenis umbi-umbian. Pernah lihat sapi ngamuk gak? Ini pertanyaan di briefing apa gimana? Pernah lihat ngeliat gak sapi ngamuk? Pernah deh kayaknya waktu kecil. Itu agak bikin trauma juga ya. Kan suaranya gitu kan kayak sambil dia itu tuh Bismillahirrahmanirrahim. Iya sih, itu satisfying. Wow, serem juga. Karena dia ambil ngamuk gitu loh. Satisfying juga gak sih? Kadang tuh Istighfarullah. divideoin sama anak-anak tuh biasanya gak sih? Ada juga waktu itu di kantor mami aku, kan karena satu murid nyumbang satu sapi. Jadi tuh yang potongin tuh kayak sampai ngos-ngosan gitu loh. Oh iya. Itu Kan nyokap gue di UKS ya. Dia tuh isinya apa kayak yang motong-motongin biasanya kayak guru-guru gitu kan. Guru-guru yang kayak udah capek banget. Dia bilang, "Miss, capek banget, Miss." Kalau dulu aku apa ya? Di masjid dekat rumah aku dulu tuh ada ayunannya gitu kan. Terus biasanya tuh sapinya tuh dipotong dekat ayunan itu. Jadi berapa minggu kemudian pun kalau aku sering main di ayunan itu masih ada bau-bau sapinya gitu loh. Iya sih pasti. Itu semingguan tau. Iya lebih gak sih? Apalagi bau darahnya. Itu bau darahnya banget kayak. Kan darahnya kan dikubur kan di tanah. Wah gila. Kayak apa ya, nyerep gitu gak sih? Gak tau, aku gak pernah nontonin afternya gitu sih. Aku nontonin sih sampai habis dulu. Jadi kayak kalau di dekat rumah aku ya itu digali. Terus di sapinya itu pokoknya ada batang apa sih? Biasanya sih batang pohon pisang gitu deh kalau nggak salah. Terus ditaruh di bolongannya itu dijejerin. Iya, bolongannya bisa tinggi jadinya gitu kan. Udah lama banget tau aku nggak nontonin sapi dipotong. Iya, habis itu sapinya nanti disembelih. Kan darahnya ngocor semua kan. Iya. Nah, udah selesai, misalnya udah dipotong-potong, itu tuh tanahnya dikubur, dimasukin lagi tanahnya. Iya. Ditumpuk lagi kan? Iya. Ada yang bilang nanti sapinya tumbuh. Darahnya ditaruh di tanah. Iya sih. Iya juga sih, bener. Iya ya. Enggak lah, gila. Aneh banget. Sapi kan melahirkan, bukan bertumbuh. Tapi masa ada tau video yang biasa lah, yang life hack gitu kan. Masa katanya telur ditanam dalam tanah gitu terus nanti dia bisa tumbuh pohon telur. Itu emang yang kayak gitu-gitu tuh suka bikin orang hoax gak jelas gitu. Aneh banget gak sih? Sapinya bertunas. Bener lah, iya. Kok gue tahu banget ya? Kenapa ya? Karena lo di depan rumahnya coy kayak. Iya sih bener. Kayak nggak mungkin nggak tahu sih kalau gue. Udah hatam. Iya bener. Udah 16 tahun ya nontonin sapi. Iya, bener banget udah 16 tahun. Tunas di balik sapi. Tapi lihat gak sih yang di TikTok sapinya itu nangis? Oh enggak. Aku belum menemukan sapinya gitu. Nangis tahu. Berarti sapi tuh sebenarnya tahu ya kalau misalnya dia tuh mau dipotong gitu. Kayaknya semua hewan tahu deh. Maksudnya gimana ya? Sedih juga sih, kayak mereka pasti dalam waktu kecil. Jadi kebayang gak sih mereka waktu kecil kayak kamu harus makan yang banyak supaya nanti di hari di hari tapi itu yang kayak gitu-gitu pasti udah masuk surga kan? Iya. Dan pasti dia mendapatkan ini ilmu atau kamu udah tahu atau nggak tahu juga. Tapi katanya tuh kalau hewan buat kurban itu nggak boleh betina. Emang iya? Iya. Allah, karena takut apa mandul. Kan kalau mandul jadi haram. Jadi kayak gak ada penerusnya gitu ya? Ya itu salah satunya sih. Tapi katanya kayak takutnya lagi hamil. Itu kan pasti haram kan? Atau enggak emang sapinya mandul yang kayak
mungkin ada kelainan kan, tapi katanya sih jadinya haram katanya. Mantap Ola, ayo bismillah. Ih, kok gue paham banget ya. Aduh. Kok Ola paham banget sih dibanding Freya, ya maaf ya guys. Iya, bukan mandul, takut kayak lagi bunting gitu loh. Gue malah baru tahu. Iya, banyak yang baru tahu. Wah, ini mungkin showroom kita bisa menjadi pelajaran ya. Waduh. Apa ya? Masa gue yang masalah kayak gitu tuh aku sering denger gitu loh, tapi udah lupa gitu. Apa? Jadi gue yang ngajarin. Bunda. Kayak ketuker nih. Iya nih kayaknya nih. Olah kultum. Olah si wawasan luas. Karena Olah rumahnya deket masjid. Coba kalau rumah aku deket gereja, siapa tahu kita tahu dari Olah kan? Iya juga sih. Dan aku sekolahnya dari kecil negeri. Jadinya kayak kan kalau negeri kan mayoritas banyak kan muslim kan. Apa gue Al-Fatihah apal. Aku madrasah jadi ya udah jelas mayoritasnya. Iya sih, udah jelas. Banget sih. Iya lah, kenapa sih kita aneh banget? Oh, Freya udah keluarin playlist Spotify belum? Udah belum sih Freya kamu? Belum dirilis. Oh, belum ya. Aku takut. Kenapa? Takut aja. Makasih. Gak tau ya di rumah. I guess. Di rumah aja tuh kamu lebih sering ngapain? Lebih sering gak ngapa-ngapain. Gak ngapa. Iya sih. Kayak bingung. Bosen gak ngapa-ngapain. Iya weh. Jadi sering apa ya? Sering banget berniat untuk bikin TikTok tapi kayak aduh, bikin apa ya? Aku gak ngerti. Kalau iya kamu sih, nonton film, baca komik online gitu, terus buka aplikasi Oren. Oh iya sih, itu parah banget sih. Aku juga scroll aplikasi Oren tapi nggak beli apa-apa, kagak check out apa-apa. Main game ya nggak? Main game sama main game. Iya sih benar. Main game online lah, seru. Main apa ya, ntar kita chat aja lah weh. Main ini sih, aku sering main Ludo, main Stumble Guys. Main apa lagi ya? Banyak sih. Main Gartic. Baca WP nggak kayak? Nggak. Dulu aku sempat baca sih tapi udah enggak. Baca komik ini ya, komik online lebih suka? Iya, aku lagi sering baca komik online. Iya sih, Freya sering sih beli komik. Tapi aku bener-bener nggak suka baca. Aku komik malah jarang beli. Aku cuma bacanya online. Tapi kalau misalnya kayak novel gitu aku sering. Novel ya. Tapi lu suka baca buku gak sih? Enggak, sama sekali. Jujur kok ada buku pelajaran yang kayak interaktif gitu aku suka banget, kayak wow. Sama. Dulu waktu kelas 10 gue suka banget buku ekonomi. Kenapa kayak itu? Soalnya dia tuh menjelaskan tentang ekonomi misalnya ekonomi di luar negeri tuh kayak gimana sih. Gue tuh kepo kan kayak gimana. Jadinya tuh kayak niat banget baca. Itu doang buku yang pernah gue buka. Seru banget. Dulu aku waktu SD itu buku-buku favoritnya aku tuh buku-buku SD sih. Kayak dulu buku bahasa Inggris aku tuh ada kasetnya, terus ada stiker buat ngejawab soal. Oh my god. Habis itu terus kayak warnanya tuh warna-warni banget, kayak colorful banget gitu kan. Terus ada juga buku misalnya buku sejarah Islam gitu tuh, banyak cerita-cerita sejarah gitu, buku PKN. Oh iya. Sejarah itu kayak seru banget. Kalau nggak kayak trivia gitu tau, seru banget. Iya sih, apalagi kamu dulu ini ya swasta ya sekolah? Iya, waktu SD swasta. Biasanya swasta kan bukunya kayak lebih ya kayak gitu, kayak ada kasetnya gitu-gitu kan. Nah aku kan negeri kan. Nah tapi sekolah mami aku kan international school, jadi banyak buku-buku yang kayak pelajaran tuh Cambridge gitu loh. Nah itu aku pengen belajar sama iya sumpah aku kayak seru gitu ternyata belajar kayak gitu kan. Misalnya buku IPS tapi itu
tulisannya tuh bahasa Inggris gitu kan. Terus sama mami aku emang apa sih namanya, ada buku-buku yang boleh dipinjem gitu loh dari perpus. Yaudah aku pinjem aja, gue bawa ke sekolah negeri, terus gue pamer, aku punya. Pamer doang. Kalau dulu aku waktu pas kelas 1 SD sampai kelas 2 deh, kelas 2 apa sampai kelas 3 gitu, IPA sama matematikanya tuh bahasa Inggris gitu loh. Jadi kayak Tuhan ini apa? Iya sih, kalau matematika Inggris tuh susah tau. Sebenarnya bahasanya tuh aku ngerti, cuman kalau misalnya lagi udah stres ngitung terus harus translate pula tuh kayak ya Allah, sumpah ini boleh gak sih? Bener juga sih. Itu agak ngeselin ya. Bahkan sebenarnya pelajaran bahasa Inggris tuh gampang kalau dijadiin bahasa Indonesia. Bisa yang bener gak? Iya kan? Enggak, kalau diartiin itu gampang banget tau. Kayak di bukunya tuh ada penjelasan bahasa Indonesianya gitu. Bukan misalnya nih, sebenarnya soal bahasa Inggris tuh gampang-gampang gak sih? Paling cuman ada dialog, abis itu kayak misalnya Budi membeli ikan, pasti pertanyaannya apa yang Budi beli, tapi pakai bahasa Inggris. Makanya bagi orang Indonesia itu susah. Doang kan. Tinggal kopas doang. Susah bahasanya, bukan susah soalnya, ya nggak sih? Iya. Tapi emang sih. Tapi kamu pernah ini nggak les gitu, les bahasa Inggris? Les bahasa Inggris dulu pernah sempat, tapi bentar doang deh kayaknya, aku lupa. Seru gak? Biasanya guru bahasa Inggris seru gak sih? Kalau di les ya? Suka kalau misalnya les, ada satu hari les gitu, kalau nggak setiap paginya gitu kita suka main game dulu gitu loh. Terus kenalan sama yang lebih tua gitu-gitu kan. Iya, seru. Terus waktu itu pernah main Bird and Nest, tau gak sih? Yang apa sih yang jadi, nanti ada 2 orang pasangan buat jadi nest, jadi sarang burung gitu. Terus nanti yang jadi birdnya harus masuk ke nestnya gitu. Kalau misalnya ada yang nggak punya nest atau yang nggak punya bird, itu dihukum kan. So aku waktu itu pernah aku jadi orang yang terakhir karena yang punya nest tuh nggak mau sama aku gitu loh. Terus dihukum. Terus kayak lu nyesel kan sekarang gue jadi agak jahat ya Bun ya, masih kecilnya jahat banget ya. Gara-gara gue dihukum. Tapi seru sih les. Bahkan dulu aku kayak lebih suka les daripada sekolah. Iya kenapa ya? Enggak sih, aku juga suka sekolah sih, karena di sekolah tuh temennya tuh lebih banyak gitu kan. Cuman les juga seru. Cuman di les tuh jadi kayak, tapi kalau di sekolah tuh gue ngerasanya kayak misalnya nih, soalnya aku kalau setiap les itu aku minta, misalnya di sekolah pelajaran bab 1, aku di les maunya belajar bab 2. Jadi kalau di sekolah bab 2 aku udah bisa. Sama aku juga kadang gitu tuh nggak tahu ya, ini kan masih kecil ya, maksudnya gue tuh emang dari dulu nyebelin banget orangnya. Waktu SD kelas berapa, kelas 5 deh kalau nggak salah, temen aku tuh nanya tentang satu soal gitu kan, terus dia nggak ngerti, sementara aku udah paham banget karena kan dia sudah dipelajarin kan. Terus aku kayak emosi gitu, masa lo gitu doang nggak bisa sih, gitu. Parah banget. Terus gue juga kayak dia, padahal ya karena emang udah dijelasin di inian doang di les. Terus ada parahnya lagi nih ya, guru gue waktu SMP kan jadi MTK kan banyak caranya kan. Nah terus si guru ini ngasih soalnya sama yang di les gue. Akhirnya gue, ya orang gue ngerjain sendiri juga kan, ya udah pakai cara yang di les aja. Terus gurunya tuh marah-marah, dia bilang kayak gini, kok kamu caranya gini. Gue jadinya ini apa sih namanya, kayak ajarin gurunya, ini Bu, saya kan dari sini ke sini, terus ini digini-giniin, terus kayak, ya kamu pakai cara dari mana ini? Kamu nggak ngerjain sendiri? Iya sih ngerjain sendiri, padahal mau udah di les. Nge-cheat bro. Tapi emang gitu tau. Bahkan siapa ya dulu, aku punya kakak kelas kayak deket banget gitu kan. Jadi buku-buku bekas dia tahun lalu itu dikasih ke aku gitu. Yang udah ada jawabannya, gue. Bisa ngerjain apa-apa, aku hapus dulu baru aku isi lagi. Tapi kamu kayak gitu kakak kelas yang kamu kenal kan? Iya, kenal. Kalau negeri itu kan bukunya dibalikin kan, bukunya minjem nggak bayar gitu. Jadi kalau misalnya kita beruntung, kita dapat buku yang bekas kakak kelas, tapi udah diisiin semua sama dia.
Sumpah Iya. itu beruntung banget sih Kalau kalau aku kayak waktu gitu. itu udah diisi kan, so aku kayak wah so fun gitu. Tapi mama aku hapus semuanya. Jadi aku tetap disuruh gak bisa hapus ya. nyontek. Cuma minjem doang. Pernah ini gak sih, kamu pernah lihat gak sih kalau dulu di buku SD atau SMP gitu ada kunci jawaban di belakangnya? Oh iya, ada Di, buku di, kayak di gitu paling kocak. belakang. Di buku paket. Iya gak sih, biasanya kayak gitu. Kocak deh. Terus kayak sebelum ngerjain lihat dulu ada atau enggak, kalau nggak ada gue baru kerjain sendiri. Pernah ini nggak beli buku yang ada kunci jawabannya gitu? Nggak inget. Biasanya tuh buku-buku yang buat UN gitu. Oh, buku kunci jawaban Buku-buku gitu. SBM gitu loh. Belum pernah. Paling ini nih SMA. Wah, aku udah iya sih. SMA. Kamu udah SMA kelas berapa? Kelas 1? Kelas 1. Kamu kelas 3 kan? Iya. Gila, gue udah mau kuliah. Asik banget. Buku-buku UN tuh biasanya tuh detik-detik. Pernah gak sih beli buku detik-detik? Enggak. Nggak pernah. Gue dulu tuh beli semuanya terus gue bawa ke sekolah. Gue tuh rajin banget loh guys. Padahal mah Aku tuh apa ya, detik-detik aku nggak pernah sih, tapi alhamdulillah tuh SD tuh nilainya aman-aman semua. iya sih. SMP ini aku juga paling anjlok SMP. Enggak, SMA paling anjlok karena udah pertama udah pandemi. Belajar di rumah siapa sih yang ngerti, ya nggak sih? Kecuali emang yang otaknya level dewa. Iya, yang encer banget ya. Jujur aku nggak ngerti encer banget. Dulu aku pernah waktu pas ujian sekolah dari kelas 6 mau naik ke 1 SMP gitu kan. Terus semua pelajaran itu aku udah belajar kecuali seni budaya. Terus aku udah pernah cerita belum sih? Apa tuh? Ya pokoknya aku nggak belajar tuh seni budaya, bahkan pas istirahat seharusnya aku belajar aku malah makan. Tapi ternyata seangkatan aku paling tinggi nilainya. So kayak Terus aku kayak wah, kayaknya ini hoki setahun kepake ini sama soal kayak ginian doang. Tapi biasanya kayak gitu emang apa ya, hoki aja sih. Aku juga sering kayak gitu. Hoki. Kocak ya sih. Bahkan waktu SMP kelas 7 dari kelas 7 sampai kelas 8 soalnya mirip. Iya, emang kayak gitu tau. Kenapa ya? Tapi lebih sulit aja. Misalnya nih kayak aku sama adek aku kan misalnya aku udah kelas 3 SMA, dia kelas 3 SMP. Pelajarannya bakal sama, cuman emang beda apa sih, tingkatannya lebih ini aja, lebih sulit. Enggak, tapi itu aja yang dipelajarin sebenarnya. Kok aku enggak? Aku bener-bener cuma soalnya diacak doang. Paling ditambahin beberapa pertanyaan yang lain gitu. Oh iya. Iya. Itu enak sih. Apalagi kalau aku kan ulangan di rumah. Terus ada satu guru aku tuh yang kayak santai banget nih. Fans-fans aku udah pada tahu, Serdau tuh. Jadi dia tuh emang sibuk kan karena dia wakil kesiswaan. Jadinya dia tuh setiap sebelum ulangan kita ada pretest dulu. Pretestnya tuh pakai soal yang ada di buku. Nanti pas ulangan soalnya sama kayak waktu pretest. Jadi kayak itu enak banget. Tahu nilai kalian pasti bagus. Jadi kayak ya udah. Iya, itu enak banget. Itu enak banget kalau kayak gitu. Jujur. Tapi pernah gak sih kayak misalnya udah dikasih tahu bocorannya nih sebenarnya. Terus tapi nggak sadar gitu loh. Jadi kayak udah belajar yang lain. Sedangkan di soalnya tuh sebenarnya persis banget sama soal yang pertama dikasih gitu. Iya, sering sih kayak gitu. Jadi kayak kecampur gitu gak sih? Kayak udah lupa soal-soal yang udah dibocorin tuh udah lupa. Iya, bener banget. Kamu pernah dapet contekan dari anak kelas sebelah gitu nggak? Contekan nggak pernah sih. Nggak pernah. Jadi aku punya temen cowok kan, temen sebangku. Dulu kan duduknya cewek cowok. Nah temen aku yang cowok ini punya pacar di kelas sebelah. Pacarnya itu pintar. Gue bilang kan, udah tanya cepet tanya. Udah belum. Udah deh, nontek. Kayak gitu paling seru sih. Kayak enak kan, maksudnya pacarnya ini yang pintar juga, terus udah pastilah nilainya bagus kan. Asik sih temenan sama orang pintar. Kadang suka minta tolong ajarin gitu. Iya sih. Cuman kalau ngajarin orang itu gedek banget sih. Pernah nggak sih ngajarin orang? Ngajarin adik aku, astagfirullahaladzim, subhanallah. Apalagi online class gini kan, terus kayak dia tuh
bahasa Inggris, minta ajarinnya bahasa Inggris. Ngomong apa? Ini kenapa kamu jawab kayak gini? Apa-apa tuh udah. Terus di ini itu dia nggak ngerti. Ya biasanya sih kalau misalnya bahasa Inggris sih kayak ini nggak sih harus tahu kayak artinya dulu baru dia ngerti. Aku nilainya udah kayak lingkaran kayak siang. Tapi ada tahu tetangga aku nih di depan rumah, dia anaknya waktu masih 3 tahun nggak bisa bahasa Indonesia. Wow. Temen aku juga, sahabat aku juga. Tapi dia jadi bahasa Inggrisnya lancar banget. Iya, lancar banget kayak wow. Tapi orang yang bisa bahasa Inggris belum tentu pinter bahasa Inggris. Iya. Karena kalau belajar bahasa Inggris tuh bukan cuma bahasa kan, tapi kayak teknik, kayak verb gitu. Iya. Banyak tuh yang kayak gitu. Kalau nyontek kayak tuh aku pernah yang aku inget banget itu tuh waktu ujian apa ya, kayaknya UTS atau UAS gitu. Kan dicampur kan tempat duduknya. Aku tuh duduk di sebelah kakak kelas 9 deh, kalau 9 apa kelas 8 gitu, aku lupa udah kelas berapa. Pokoknya sama kakak kelas gitu kan. Terus dia udah selesai. Terus aku sisa satu, Indonesia Raya 3 stanza. Terus aku lupa kan. Padahal tuh aku udah tahu kalau itu tuh udah ada di kisi-kisi, tapi aku tuh lupa baca. Terus akhirnya dia ngeliat, kamu sisa yang mana gitu kan. Ini kak sisa soal terakhir Indonesia Raya 3 stanza. Terus dia buka HP, dia nyanyiin Indonesia Raya 3 stanza itu. Terus gurunya gak sadar, sakos translate gitu. Enggak, bener-bener dia nyanyiin. Oh dia nyanyi terus kamu nulis gitu? Iya. Enggak sih, maksudnya itu aku kayak life hack. Kenapa dibantinnya kayak gini gitu kan? Kenapa dibantinnya sebegini? Bahkan dia jadi tuh ada beberapa masih kakak kelas tuh masih ada beberapa gitu kan. Terus dia janjian sama teman-temannya buat nyanyiin Indonesia Raya 3 stanza itu. Gurunya nggak sadar, gurunya tuh pikir cuma kayak ya udah mereka nyanyi doang gitu. Cuman kayak aku langsung berterima kasih banget. Tapi ya kayak gue kalau jadi gurunya sih mikir kayak anak zaman sekarang nyanyi Indonesia Raya. Kayak nggak tahu, pengawasnya tuh cuma main HP doang gitu loh. Iya sih, biasanya sering kayak gitu. Berarti kamu ulangannya sering bareng kakak kelas gitu ya? Sering dulu, satu aku kelas. Juga kayak misalnya sebelah sini kelas 7, sebelah sini kelas 8, kelas 7, kelas 8 gitu kan. Iya sih. Pasti ganteng cewek guys, cewek. Tapi kalau aku, yang sebelah aku itu, aduh inget banget, dia udah 15 menit lagi MTK gak ngerjain apa-apa. Terus gue kan kayak mau nyapa, tapi kan kayak gimana ya, kayak apaan sih ini sokap banget. Gue bilang kayak gini kan, udah, gue gituin kan, udah gitu doang. Terus katanya gini, enggak, ngapain, gitu. Ya Allah, kata gue, ini orang Badung banget, Badung. Akhirnya gue lihat kan soalnya, terus gue ada tuh yang gue bisa, karena emang gampang kan. Ini jawabannya ini, percuma gue isi satu juga nilainya tetap aja jelek, jadi mendingan gak usah isi semua. Terus kayak yang benar, jadi dia beneran gak ngisi sama sekali. Terus gimana? Ya udah karena dia pikir kalau dia ngisi 1 atau 2 ya tetap aja nilainya jelek. Iya jadi sih, gak usah kayak isi sama percuma sekali. ya. Iya kayak terus gitu. Apa ya, pernah juga guru pengawas aku ngomong gini waktu pas awal-awal ujian gitu kan. Awal jam-jam awal gitu, kayak jangan nyonteknya nanti aja pas udah mepet. Tapi pas ujian itu iya sih pada nyontek, bener-bener pada nyontek itu. Iya sih. Aku nggak bisa nyontek sama siapa-siapa, orang kanan aku kakak kelas, kayak semuanya kakak kelas kan. Iya. Mau nyontek gak enak, maksudnya aku malu, waktu itu masih kelas 7 kali ya. Iya kali ya, jadi kayak baru masuk. Gak boleh ditiru ya guys, ini gak boleh. Sosokan gitu, aduh baru masuk, aku mau ngerjain sendiri aja. Nanti kalau udah kelas 9, jawabannya apa? Parah banget. Tapi kelas 9 pandemi aku kayak ya udahlah. Iya sih. Tapi aku paling seru kelas 9. Bahkan pas aku UN, kita lagi konser, kita lagi GR mau ini request hour. Kita lagi, aku ingat banget di situ kita lagi, waktu aku UN, kita lagi latihan yang Sui Fuha Arasi sama Kak Sanji. Iya itu.
Aku inget banget. Itu graduation-nya Kak Sanju ya? Iya kan, sekalian request hour kan itu. Iya. Tapi aku ya udah, tapi gue UN gitu. Ya udah lah ya. Iya, ada juga yang bilang kayak boleh nyontek, jangan berisik. Tapi kok ada ya guru yang kayak gitu? Iya. Halo Pak Kemendikbud Nadiem Amizah. Oke. Ini dulu ya nggak sih? Kalau sekarang Kamu gak parah Nadiem Amizah? Siapa? Enggak. Itu kan nama penyanyi gak sih? Nggak tahu deh. Oh, nggak tahu. Kamu nggak tahu sih? Nggak tahu. Aku jarang tahu lagu penyanyi-penyanyi Indonesia, kecuali yang kayak udah terkenal banget gitu, kayak supaya Raisa gitu. JKT gitu. Ya, JKT yang udah kayak terkenal banget. Apa ya? Oh, dulu aku juga pernah waktu pas ujian matematika, kayaknya UN deh, kayaknya UN dari SD UN SD. Pelajaran matematika, terus soal di esainya tuh aku nggak isi karena aku bener-bener nggak tahu caranya kan. Aku kayak udah nyerah. Enggak sih, sebenarnya aku bisa pakai logika, enggak? Iya. Bisa, sebenarnya bisa aku pakai logika kan. Tapi karena aku awalnya tadi bawa stres, aku jadi nggak sempet jawab. Waktunya udah habis. Terus ya udah aku pulang dengan kayak ya Allah, aku lupus banget, cuma sisa satu soal doang gitu kan. Terus biasanya itu setiap ujian aku sama mama aku tuh selalu ngebahas soal gitu. Terus aku baca di buku soal yang sama, soal yang mirip sama kayak yang di ujian gitu kan. Terus kayak, oh ternyata caranya kayak gini. Terus pas udah nyampe rumah ditelepon sama guru aku, Freya belum isi nomor ini bu, balik lagi ke sekolah isi. Terus aku udah tahu jawaban. Bagus lah, itu enak banget Terus ya udah aku langsung ya Allah, makasih banyak ya Allah. Gimana ya, aku udah terlanjur tahu caranya, bukan tahu jawabannya sih, aku tahu caranya, aku ngerti caranya gitu. Tapi pernah nggak salah isi cuman kurang koma? Pernah. Ya Allah. Ya Allah. Enggak, itu gue pas kapan, Pre? Apa? Pas UN mau ke SMP. Jadi itu nilainya tuh 9,8 UN SMP MTK, tapi kurang koma. Terus gurunya langsung kayak, astaga Feb, kamu tuh tinggal kurang koma lagi, kamu bisa dapat 100. Kayak ya Allah, gue nyesek banget. Iya mungkin sih. Karena dan gue tuh kalau misalnya dapat nilai 100 dikasih duit 100.000 sama gue. Mungkin kayak tidak menyetujuinya ya, jadi kayak ya masa 98. Tapi nggak apa-apa sih, masih oke lah. Iya sih, koma itu aku paling jujur ya, sampai sekarang aja tuh kalau MTK lain tuh kadang aku masih ngerti lah ya, tapi kalau misalnya udah berhubungan sama koma-koma itu iya sih. Belum lagi yang turunan, aduh gue udah kayak iya weh, udah kayak aku salah ngerjain malah soal kakak kelas. Kok bisa? Ada kakaknya yang bilang, kok bisa? Terus apa ya? Aku pernah juga lah, sekolah aku tuh waktu pas kelas 6 kan ada bimbel gitu kan. Bimbel Sabtu gitu. Terus pas tes awal terus dibagi sama beberapa kelas gitu. Kayak kelas nomor 1 sampai 20 deh kayaknya tuh di kelas A, itu anak-anak berarti yang nilainya tinggi-tinggi gitu kan. Oh iya. Yang B itu di 20 ke bawah gitu-gitulah. Terus waktu pas pertama kali tes, aku tuh nggak belajar apa-apa, kayak bener-bener buka buku aja enggak. Masuk ke kelas A. Oh iya. Iya, terus pas bulan depannya tes lagi buat kelas yang baru, aku dapet kelas B. Padahal aku belajar. Jadi pas nggak belajar itu aku ke kelas A, pas aku belajar masuknya ke kelas B mulu, ke kelas C, kelas B, kelas C. Justru kalau kita terlalu panik atau takut gitu, biasanya emang hasilnya mengecewakan. Bayangin ya? Aku nggak belajar, aku peringkat berapa waktu itu ya? 2 deh kalau nggak salah. Iya, 2 apa berapa gitu. Pokoknya masih 5 besar gitu kan. Terus nggak dapat hadiah. Giliran bulan-bulan berikutnya yang 5 besar tuh dapat hadiah. Sama kayak ini. Kamu ikut kan yang waktu JKT quiz?
itu ternyata JKT Quiz yang lain tuh dapat hadiah, gue doang nggak dapat hadiah, padahal gue juara. Gue kayak bangga banget kok bisa gue juara kan. Aku JKT Quiz mulu weh. Iya kan, kayak kok gue menang nih kan, kaget kan waktu kok tiba-tiba menang. Ternyata nggak ada. Tapi iya jujur deh, maksudnya gue kan ngeliat lu di backstage kayak ya udahlah gitu kan, sedangkan gue yang kayak panik banget gitu ya, tapi gue kalah, lu yang menang bener-bener. Gue nggak mikir sama sekali, bahkan gue sama Adel kayak gak bisa ya udah kita ya udah kita seru-seruan aja, kayak banyak yang lebih pinter dari kita kalau pengetahuan tentang JKT. Nah, iya kok tiba-tiba katanya tahu gak sih katanya apa? Karena katanya pas lagi yang tes dance itu lu gerak mulu, jadi nilainya nambah. Oh, itu karena gue di belakang, di tengah lagi. Gue bisa ngeliat ke samping-samping. Kocak. Jot ditagih nih, iya nih. Jot, JOT saya belum dapat hadiah, JOT. Saya hadiahnya lumayan banget, dapat pay itu loh. Bla 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 pay. Itu berapa ya? 100.000. Oh, bla 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 bla. Itu Celi sama Mute kan. Terus si Mute nanya kayak gini, "Lah lu dapat hadiah apa?" Hah? Hadiah apaan? Ini kan kemarin menang kan? Kemarin menang kan katanya gitu. Iya menang. Dapat screen time tau lah. Iya, dapat screen time. Dapat kebanggaan nama dong. Iya nih. Ya udahlah ya. Gak ini juga. Kita benar-benar out of topic banget ya. Iya, tadinya sadar gak sih mau ngomongin Idul Adha ya, cuman jadi kayak ke sekolah apa. Iya, kita ya maaf ya, kita tuh suka bukan gosip ya. Gimana ya? Pre mau request lagu gak? Apa ya? Lagu dangdut asik gak sih? Lagu apa? Lagu dangdut. Tahu gak, aku mau cerita nih. Apa, jadi waktu aku itu kan emang playlist lama aku kan yang buat Spotify itu. Terus aku itu di playlist aku yang itu tuh ada lagu Yonglex. Yang GGS. Cuman kan gitu? Kayak gimana gitu ya. Akhirnya gue hapus, sama gue kayak untung gue hapus, kalau enggak wah. Aku lupa deh itu lagu yang mana sih. We Are yang itulah ya. Iya. Gitulah ya. Apa sih? Aduh kan jadi lupa begitu cari. Tapi lagunya enak weh, maksudnya tuh kayak lagunya kayak seru aja gitu. Terus waktu pas disuruh bikin playlist tuh jujur aku bingung, karena playlist aku tuh lagu Barbie itu loh guys. Aku sering denger lagu Barbie, aku sering tuh playlistnya sama kayak Vioni tuh, lagu-lagu Barbie. Lagu Barbie, terus lagu kayak, ya aku kan kalau denger lagu mah yang menurut aku enak aja kan. Terus kayak aku bayangin gitu, kalian mau gak ya dengerin lagu Barbie? Terus akhirnya gak jadi aku pakai playlist Barbie. Soalnya pas aku lagi nanya kan, Kak aku adanya playlistnya lagu Barbie semua gitu. Terus kakak staffnya ada yang bilang, gak apa-apa, nanti judulnya ketika aku merasa seperti putri gitu. Aku kayak seperti putri. Oke, baiklah. Terus kayak, ya gimana kalau fans aku yang gak suka princess-princessan. Iya sih, tapi kamu masukin lagu-lagu yang emang kamu suka atau supaya enak didengar orang aja? Lagu yang aku suka, tapi nanti ya haha kalian harus nanti jangan lupa dengerin, tungguin playlistnya Freya. Aduh takut banget. Kamu mau request lagu gak? Apa ya? Apa nih guys, ada yang mau request lagu gak? Ini tau gak lagu apa? Anime. Aku lengkap denganmu, apa nih lagu? Lagu apa ya? Aku lengkap denganmu. Kali aja ada yang suka. Oh jujur ada lagu Barbie yang judulnya apa ya? Apa tuh? What If I Shine. Itu kalau di film itu enak, kayak agak-agak mellow gitu kan. Tapi pas yang di Spotify itu beda gitu loh. Jadi kayak ngedreng banget gitu. Aku gak jadi masukin. Gak seru ya. Emang kadang tuh yang misalnya kita yang di TikTok sama lagu aslinya kegedean soalnya. Lagu yang di TikTok yang kita denger, kayaknya enak nih. Pas kita denger di Spotify, oh ternyata lagu aslinya gitu. Ternyata beda. Di TikTok tuh udah diedit sama orang. Makasih Kak Cekli di Spotlight-nya. Terus apa ya? Bukan enak sih, sebenarnya tetap enak. Cuman jadi kayak
ada gak masuk sama temanya gitu. Hahaha. Oh, tema lagunya. Spoiler. Kamu ini nggak suka lagu Korea gak? Korea nggak apa-apa. Apa ITZY? Ya SNSD. Allah, Ryujin cakep banget. I love SNSD. Oh, SNSD. Kalau Twice suka nggak? Twice, aku suka tapi nggak nge-stan. Aku cuma nge-stan SNSD doang. Gila, bucin banget gak sih? Tapi aku suka kalau banyak girl group gitu. Kamu nggak suka tapi tahu atau nggak suka tapi ya udah emang benar-benar nggak tahu lagu-lagunya? Kalau aku itu nggak nge-stan, tapi aku suka, ngerti gak sih? Oh iya ngerti. Aku juga kayak gitu kan. kan. Lagunya Twice gitu, aku suka lagunya ITZY, suka lagunya BTS. Kamu tahu lagu ITZY yang ini nggak? Ini enak banget tau. Tahu ini nggak? Kalau oh iya, aku itu enak banget tau. Dengerin di reels berkali-kali weh. Itu si siapa sih namanya? Si Yuna cakep banget, udah kayak Berti Yuna. Kok ada manusia kayak gitu ya? Iya weh. Twice. Aku juga suka Twice, tapi nggak gitu suka. Maksudnya kayak gak suka lagunya gitu. Sebenarnya. Orang-orangnya juga suka. Nggak Twice, gak laki lah. Oh. Kamu tau gak sih yang di TikTok? Yang mana? Yang laki? Kocak, tapi aku belum menemukan video aslinya nih. Oh iya, aku juga nggak tahu itu siapa yang ini. Terang banget ya, langsung terang banget. Apanya? Tapi muka aku tetap gelap, emang gelap mukanya sih. Kamu biasa pakai ring light? Enggak, ring light aku tuh ya biasa lah, di rumah kan ada anak kecil ya. Ini mati di sini. Saya yang nggak ada anak kecil aja, ring lightnya sering rusak kok. Gue tapok. sorry. Oh, dari Avan. Dari Avan yang laki-laki itu. Oh. Paling kayak iya sih, kayak misalnya suka lagu Aespa, tapi iya. Kalau Indo nge-stan suatu grup, tapi karena aku suka light stick-nya gitu. Oh iya, apa tuh? Kayak pengen aja gitu. Luna weh, pernah liat gak sih light stick-nya Luna? Itu cantik banget. Kayak tongkat. Luna itu ini girl group Korea. Iya. Aku suka lagu Luna yang Butterfly. Apa sih ini orang? Aku nggak gitu tahu sih tentang Korea. Sebenarnya aku dengerin lagu Korea karena adek aku K-popers, jadi kayak. Terus tetangga aku depan rumah banget, dia kayak apa ya, dance cover gitu loh. It's better than before. Arigato. Kalau aku ganteng-ganteng. Kalau aku kan Sowon kan, fans SNSD. Terus kakak aku tuh ARMY, tapi dia kayak tahu banyak K-pop gitu loh. Jadi kita tahu dari saudara gitu. Kalau Indo suka nggak Indo? JKT sih. Ya. Aku pengen siapa lagi ya? Paling Tulus. Yang girl group. Oh, kirain kayak girl group, boy group gitu. Nadine paling. Nadine Amiza, terus Tulus, Rosa. Tulus sih, Tulus. Gue mau masuk fanbase Tulus. Om Tulus for life. Kayak lagunya kenapa ya? Lagunya tuh enak aja gitu, walaupun gak relate. Misalnya ada beberapa lagu yang buka kita nggak punya pengalaman kayak gitu, tapi enak aja didengerin. Kalau aku suka Tulus sama Nadine itu karena bahasanya sih. Kayak keren tau bahasa mereka. Iya benar-benar. Apalagi cuma harus denger lagunya Nadine, Kak Nadine. Judulnya apa? Banyak, apa ya? Misalnya kayak jangan deh. Apa ya? Apa? Bertaut. Kayak aku pernah denger deh. Bertaut. Nadine Amiza ya? Iya. Oh dia. Ini lagunya terkenal nih TikTok. Lagunya terkenal. Lu doang tadi yang bilang, gue nggak tahu kalau nggak terkenal. Iya ya. Tapi kalau misalnya kan tadi kan girl group K-pop gitu kan. Kalau girl group Indonesia,
nggak tahu selain JKT. Aku tahu ya kayak paling Glass yang dulu Katia Gen 3 masuk Glass. Kalau boy group iya paling itu keren banget sih. Dong. Bagus MV. Oh ini ya. Iya. Ini aku Cherry Bell. Cherry Bell. We forgot about Cherry Bell. Jujur dulu aku Sowon. Tapi juga di satu sisi aku tuh lagi suka sama Cherry Bell gitu. Terus dulu fandom. Iya fansnya tuh kayak war gitu kan. So aku kayak aku masih kecil, aku gak ngerti apa gitu. Oh iya. Terus sama Smash. Oh my god. Iya Smash. Seven Icon tahu gak sih? Tahu. Seven Icon itu ya dulu kalau misalnya aku karaoke aku sama Uni itu harus banget wajib nyanyi lagunya Seven Icon. Karena emang lagunya dulu tuh kayak di masa itu ada lagu-lagu yang asik. Wah iya weh. Starby. Oh ya aku tahu Starby. Iya Starby. TikTok. Shalon Seven. Shalon Seven tuh tercinta. Tahu gak sih? Tahu kan? Tahu. Gak mungkin Seven tuh tercinta. Tulus, Shalon Seven, Nadina Miza, Shalon Seven terlove. Ardito jangan lupa Ardito lagunya enak-enak. Oh ya, aku nanti dengerin deh. Aku belum pernah denger lagu Ardito. Lagu Ardito yang enak sudah. Oke. Note. Terus tahu lagu ini dari TikTok, lagu si Nadine. Tahu Leto gak sih? Apa? Leto. Aduh. Leto apa? Apa kayak band zaman dulu gitu. Leto Dewa 19 terus ini tahu nggak? Terry. Oh my god. The Virgin tahu. Kita harus dengerin lagu yang paling sedih. Apa ini kalau misalnya aku lagi showroom. Bukan. Kalau aku lagi showroom, mereka tuh kesel kalau aku suka lagu ini. Tapi aku suka lagunya. Ini lagu Viera. Oh iya, itu lagu sedih, lagu emang sedih. Iya, mereka tuh langsung kayak apa sih namanya? Wah, ganti lagunya, gue jadi sedih. Tapi ini lagunya tuh enak banget. Harus dengar ini. Lagunya siapa? Utopia. Lagunya Utopia, judulnya Antara Ada dan Tiada. Wah, itu lagu aku di showroom. Lagu di GGS dulu kan? Hah? Lagu di Ganteng-Ganteng Serigala dulu. Aku tahu banget lagu Utopia. Nonton. Lagu yang hujan. Terus lagu aku juga Utopia tercinta juga. Aduh. Ini tuh lagunya bukan relate sih. Moka juga dulu kayaknya aku sedih banget lagunya Moka. Tapi yang mana ya? Coklat, Terry. Harusnya kau pilih aku. Hei semuanya. Saatnya kau Peter Pan. Lagu apa nih, Pak? Ada lagu umurnya berapa? Aku 15 tahun. Tahu lagu Gaby nggak sih yang dulu tuh dibilang lagu horor? Lagu apa? Lagunya Gaby. Apa tuh? Yang apa? Gaby. Guys, bantu aku guys. Siapa ya? Lebih nadanya. Kamu tahu Gaby gak? Nggak tahu. Mainan yang jahat di iya tahu. Ngakak. Tinggal kenangan yang jauh kau pergi meninggalkan diriku. Tahu. Ini aku. Tahu. Itu kan dulu katanya lagu horor. Lagu horor emang kenapa? Oh iya, bahkan ya saking aku nggak tahu ya, mungkin aku suka Shalon Seven dari mama aku kali ya, karena mama aku tuh ngefans banget sama Shalon Seven sampai punya tanda tangannya. Jadi saudaranya papa aku itu tuh mantan manajer Shalon Seven gitu deh kok nggak salah. Jadi mamaku suka dapat tanda tangannya, ketemu gitu. Lucky fans banget gak sih?
Itu seru banget sih. Terus kalau dulu tante aku pernah ngejaga booth tiket buat konser SNSD gitu, jadi ketemu SNSD. Aku iri banget. Kalau jadi abang aku kan di kampusnya ada inian kan, ada kayak kantin gitu, terus kantinnya kayak hits banget gitu. Yang punya kantin tuh masih muda, dia yang ngurusin tiket hotelnya Blackpink. Seru banget sih. Bagus nih mama sambil ngecat bagus. Mama masih panggil banget sama Bagus. kocak. Oh, cowoknya kecelakaan, ceweknya bikin lagu terus bundir. Bundir tuh apa? Bunuh diri. Oh iya. Kantinnya bau Blackpink nggak? Jessica. Iya. Abis ini mandi Frey biar rambutnya nggak berantakan. Justru aku mau udah mandi mau nggak mandi pun aku rambutnya tetap berantakan guys. Karena kayak. Tapi ada ini nggak, kamu Aku udah apa mandi. sih lebih suka rambut pendek atau rambut panjang? Rambut pendek, oh my god, gak tau ya. Tapi aku ngerasa aku kalau misalnya rambut pendek aku rambut panjang aku cantik. Tapi aku lebih suka rambut pendek, gimana dong? Tapi rambut pendek juga cakep kok. Emang aku cantik. Modelnya Dei banget ya. Kade itu kalau dipuji ya. Kade itu kalau dipuji pasti emang nih, tapi emang harus kayak gitu. Ini di grup keluarga nih lagi pamer-pamer nih, mamaku bilang, "Iya, mama punya tanda tangannya Sheila on Seven." Terus tante aku bilang, "Dapat tanda tangannya doang, gue nonton konsernya gitu." Tapi pengen gak sih nonton konser gitu? Siapa? Pengen nonton konser gak sih kalau misalnya pandeminya selesai? Aku sih pengen banget nonton konser Tulus. Terus kalau apa ya? Kalau SNSD konser Indonesia, amin bersembilan kalau bisa, atau enggak amin minimal ber-8 deh. Gak apa-apa sih kalau 5 pun aku nerima. Ini gak sih konser Coldplay sih? Oh iya. Gila itu seru sih. Konser JKT juga jangan lupa nonton ya. Amin. Tapi kita amin, juga masa amin konser. Kita juga nonton konser JKT tuh guys, di belakangnya kan Pak. Iya. Terus ada TV jadi kita ambil nonton. Iya. Lagu Firsa Besari juga enak. Oh, iya. Lagunya Juicy Lucy. Lantas. Oh, tahu. Lagu, kamu suka ini nggak? Olivia Rodrigo. Suka? Dia lagunya banyak banget yang terkenal tau. Iya weh. Lagunya tuh enak tapi ya belum relate sih sama kita. Kita belum pernah relate sama kayak gitu nggak sih? Iya sih, cuman emang enak aja lagunya. Tapi enak sih. Tapi enak banget jujur. Good for you itu kalau misalnya disetel di kamar terus kayak iya sih bener, dia masuk Billboard. Seru banget buat joget-joget terus kayak nyanyi-nyanyi di kamar gak sih? Iya sih, bener-bener. Sama Happier itu kan ada balasannya, tau gak sih kamu yang di apa sih di TikTok. Jadi ada cowok bikin balasan lagunya. Sedih sih itu. Tapi aku tadi mau cari apa ya? Nih, tahu lagu ini gak, Fre? Oh, tahu Hi-Fi gak sih? Tahu. Bacanya Hi-Fi atau Hi-Fi sih? Hi-Fi kan? Apa? Hi-Fi atau Hi-Fi? Hi-Fi kan? Hi-Fi. Yang ini Pelangi itu sedih sih. Ah iya itu, ya ampun. Virgo ini ya, aku dulu sering banget. Freya lu mirip member Twice siapa coba? Tukang gulung kabel speakernya ini kali. Nih, tahu lagu ini nggak? Nggak mungkin nggak tahu sih, tapi semoga aja tahu. Ini semua ini lagu TikTok gak sih? Iya, ini enak banget lagunya, Play.
Jadi kalian semua harus denger lagu ini ya, karena lagu ini enak banget. Chaeyoung, emang iya mirip Chaeyoung. Oh tahu yang waktu itu gak sih? Tahu kan? Gak mungkin gak tahu sih. Lagu tahun berapa tuh? Ini lagu tahun 2019? 2019. 2020-an gak sih? Ayo, Freya harus menjamet. Gimana dulu ajarin? Ini. Ntar deh tunggu refnya aja. Asik. Hancur. Freya jadi menjamet. Gak dengar kan ya guys? Gak dengar kan? Kasih lagu Barbie versi jamet. Ada tahu Fre lagu DJ Barbie gitu? Mau kita cari? Coba emang ada DJ lagu Barbie. Bahkan lagu apa sih? Barbie Girl. Barbie Girl. Kocak banget weh. Komennya kayak LR. I'm a Barbie Girl. Itu loh. Oh. Ya Allah. Kok gini? Semua akan menjamet pada waktunya. Makasih suka motor sama Itu lagunya. Tapi ada DJ yang ini banget, apa sih namanya, kayak pasti kamu nostalgic banget deh. Apaan tuh? Aku dulu suka banget sama abang aku kayak dengerin ini di kamar. Wow, ada disco light. Terima kasih. Kak Solali udah. Nih. Wededeo. Kamu pasti tahu dia lagu ini. Aku dulu sering banget setel lagu ini 2000 berapa ini? Sorry SNSD Fair. Oh iya lagu ini. Ini yang remixnya? Enggak, ini emang lagunya ini. Oh. Soalnya kan dulu kan ada kan yang versi remixnya gitu-gitu. Iya ada. Gue di sekolahnya lama banget nih, dari siapa nih? Wih, dari Kak Solali. Thank you. Tadi kayaknya Kak Solali tuh di sini deh. Apa ada dua akunnya? Namanya Solali di podium Freya. Kenapa lagu Marshmello tuh seru-seru banget ya? Dulu Alan Walker juga ya? Iya, Alan Walker juga. Sebelum apa ya? Sebelum BTS, Blackpink, Twice. Iya bener banget. Ini tuh yang terkenal gini-gini gak sih? Iya. Ini seru banget sih. Apalagi ya Bruno Mars. Bruno Mars mah sampai sekarang gak sih masih terkenal banget. Kita mencari cahaya dulu. Mencari cahaya. Iya, ini vibes-nya 2016 banget gak sih? Iya weh, ampun udah lama banget. Sekarang vibes-nya tuh 2020 tuh vibes-nya tuh ini. Apa namanya? Banyaknya memang sedih lagu-lagunya ya gak sih? Iya. Na waya na tuh gak sih? Yang TikTok. Apa ya? Kayak pernah denger? Peach Tree Rascal Mariposa. Pernah ikut konser sekolah gak? Pensi ya? Iya pensi. Pernah. Sekolah. Jadi yang pernah sekolahnya. Jadi panitia atau penonton aja? Panitia. Iya sih. OSIS waktu itu
aku jadi panitia kan, panitia bagian apa namanya, fotografi, bukan apa namanya, dokumentasi. Terus waktu itu ada kegiatan JKT, lupa, jadinya aku diganti nama kakak kelas aku gitu, jadi aku kasih aja kameranya ke dia. Sama aku juga tahu. Aku bukan dokumentasi, tapi sekolah aku pinjam kamera. Ya aku tahun berikutnya aku jadi panitia lagi bagian apa gitu. Tapi aku datang waktu itu. Tapi udah nggak sekolah di situ. Tapi di sekolah kamu panitianya bukan OSIS? Bukan. Kalau di sekolah aku itu kan ada yang kelas bilingual gitu kan. Oh iya. Nah panitianya itu anak dari kelas bilingual itu, karena itu acara anak kelas bilingual. Tapi yang bukan biling boleh ikut? Boleh. Jadi panitianya? Ya. Boleh jadi panitia, tapi kalau kita yang minta tolong, kayak misalnya udah kehabisan nih orang-orangnya, terus bingung mau keamanan tuh siapa, biasanya keamanan sih. Yang bukan anak biling tuh biasanya keamanan, bagian keamanan gitu. Tapi di sekolah kamu dulu ada OSIS? Ada. Tapi OSIS di sekolah aku dulu kayak musuh masyarakat, musuh murid-murid tau. Iyalah pasti, semua OSIS kayak gitu gak sih? Oh iya. Tapi kayak aku tuh pengen jadi OSIS sebenarnya, cuman kenapa nggak ini? Waktu itu pas kan aku udah daftar nih, udah tanda tangan materai segala macem gitu-gitu. Terus pas di hari seharusnya aku tes OSIS itu paginya kita diperkenalin sebagai Gen 7. Oh iya. Sebenarnya sempet sih, cuman aku kayak mikir kalau misalnya aku keterima JKT aku nggak bisa nih OSIS. Kayak takut kebagi-bagi kan. Ya apalagi kalau aku keterima OSIS ya udah aku ujian, kalau enggak ya enggak. Karena waktu itu dulu aku pernah di prank juga kan. Aku udah nggak ikut ujian, bayangin aku udah ngorbanin nggak ikut ujian OSIS. Terus waktu itu aku di prank nggak disebut namanya masuk JKT. Kan aku tuh kayak aku nggak dapet dua-duanya, ngerti gak sih? Kalau aku pernah 3 tahun kan jadi OSIS. Itu yang paling enak OSIS kelas 9. Asik banget sih aku pengen jadi OSIS deh. Karena OSIS kelas 9 tau gak kenapa? Kenapa? Waktu LDKS enak, kita nggak LDKS-in mereka. Loh terus? Ya kan kita udah mau lulus kan, kita mau lepas jabatan, nah harus ada LDKS kan. Udah kita tuh kayak marah-marahin mereka, kayak diuji mental gitu loh. LDKS. Seru banget, aku pengen jadi OSIS tau gak sih? Latihan dasar kepemimpinan OSIS. Aku pengen jadi OSIS tau. Seru Iya kayak seru gak sih, kayak berkegiatan gitu. Banget, seru banget. Setiap Sabtu ke sekolah, tapi bukan yang belajar, kayak cuma main gitu. Bukan main sih sebenarnya, kayak oh ada rapat terus di rumah siapa itu seru banget sih. Seru banget. Kita udah out of topic. Iya benar sih, tapi nggak apa-apa. Mohon maaf ya kak. Terus kalau OSIS itu kadang sering dipanggil guru. Iya. Terus dulu aku pernah masih dekat sama guru. Iya sih. Dulu aku tuh pernahnya aku ikut ekskul dokter cilik gitu kan. Oh ada. Terus, PMR ya? Dokter, aku ikutnya waktu SD, jadi namanya dokter cilik. Terus waktu itu guru aku lagi ada urusan, guru KS lagi ada urusan keluar gitu. Jadi aku yang dipanggil buat kompresin adik kelas. Oh iya. Jadi aku nggak ikut pelajaran. Iya sih, kayak gitu enak. Seru banget ngopresin adik kelas. Tapi karena dulu aku masih nggak bisa ngitung kan, katanya setiap 5 menit dibalik ya. Aduh aku nggak bisa ngitung 5 menit itu gimana. Saya kayak aku asal aja. Apalagi anak SD banyak kan yang kayak dulu tuh nggak bisa baca jam gitu. Iya weh. Bener. Tapi seru sih kalau punya kegiatan selain sekolah, tapi kegiatan di sekolah. Oh iya. Kayak OSIS gitu. Atau eskul lain, basket misalnya. Tapi jujur seru sih kalau misalnya ada kegiatan gitu. Aku waktu itu sedih banget gak sempet jadi petugas upacara gitu. Aku biasanya kalau dipilih petugas upacara dapetnya selalu dirijen gitu. Kayak aku pengen coba yang lain, aku pengen baca undang-undang, aku pengen jadi pengibar kayak. Lo tau gue apa, Fre? Setiap kan gue OSIS kan udah pasti jadi inian terus.
Gue selalu jadi Pancasila. Gue nggak mau gantian sama siapa-siapa. Pokoknya gue Pancasila. Aku tuh pengen banget jadi pemimpin gitu loh. Pemimpin kalau enggak yang biasanya MC-nya gitu loh. Kayak seru gak sih? Oh, apa sih namanya? Lupa deh, udah lama nggak sekolah. Terus aku pernah dulu diledekin satu angkatan gara-gara aku Pancasila tapi jalannya santai banget. Hah? Jalannya kan biasanya kan harus kayak gitu kan. Nggak, gue mah santai aja jalannya. Kalau aku dulu ketua OSIS aku cewek. Waktu pas aku masih kelas 7 ketua OSIS aku cewek kan. Terus dia kayak keren banget jadi pemimpin upacara weh. Wow. Aku pengen. Kayak asik banget sih. Tapi kalau banyak kan biasanya cowok nggak sih? Ini cewek. Terus dia kayak wow, aku tuh ngidolain dia. Maksudnya kayak teman-teman aku yang lain pada ngidolain kakak kelas yang cantik gitu kan, yang kelas 9 cantik-cantik yang famous gitu-gitu. Aku ngidolain kakak OSIS tuh kayak gak tau ya, dia tuh keren weh. Dia tuh manis, keren, kayak wow aja gitu. Tapi biasanya yang paling idola di sekolah itu adalah anak basket. Mau cewek, mau cowok, kalau anak basket itu pasti hits. Aku pengen belajar basket tapi kayak males deh. Aku bahkan maksa mau jadi penanggung jawab basket di OSIS. Soalnya orangnya cakep-cakep weh, enak. Kayak ini gak sih kalau misalnya di luar negeri tuh biasanya ada manajer ekskul. Enak banget. Aku pengen. Bagi kalau abis ngeliat Haikyuu kan kayak wah ganteng banget, aku pengen jadi manajernya. Iya sih, seru tau liatin kayak gitu. Misalnya mereka lagi latihan nih, ntar kita misalnya ada pemantauan gitu, ya udah kita pantau tuh pas mereka lagi latihan. Gue latihan aja tuh, kan banyak yang cakep ya. Weh, seru. Cuman gak enaknya tuh ya Haikyuu. Gak enaknya si PJ-nya ini, penanggung jawabnya ini harus cewek cowok. Bayangin kalau cewek-cewek kan bisa gibah, bisa sambil gibah. Cakep. Anak volley juga, iya anak. Sama paskib. Anak paskib tuh biasanya terkenal. Cewek atau cowok? Apa? Anak paskib ya? Anak paskib sekolah aku tuh rata-rata yang terkenal cowok sih kayaknya. Iya. Ya aku udah lebih kalau cowok tuh lebih kayak, weh keren banget, kayak berwibawa gitu ya nggak sih? Ya nggak tau, aku sih biasa aja ngeliat mereka. Maaf, parah banget juga. Aku bukan biasa aja sih, tapi emang di sekolah aku waktu SMP nggak ada, tapi di SMA ada. Paskib aku ada. Dulu aku ya gitu deh. Ada anak paskib yang kayak terkenal gitu. Tapi katanya paskib itu tapi kan dia teman harus kompak ya, flexing. Kamu pernah ikut paskib? Eskul? Enggak. Aku sempat daftar tapi nggak jadi, aku keluar. Kenapa? Karena waktu itu kita lagi sibuk-sibuknya latihan pajama deh kayaknya. Oh, kamu soalnya SMP-nya udah JKT-an. Aku masuk JKT kan kelas 7 SMP. Oh iya benar, awal banget ya. SMA sih, harus menikmati banget karena gue nggak bisa SMA. Aku tuh pengen banget kayak misalnya jadi OSIS, terus bisa jadi pemimpin. Sekarang kamu masih umum? Udah sekarang umum atau enggak? Enggak. Oh, makanya aku lagi sedih. Kenapa nggak umum? Nggak bisa, soalnya ada sesuatu. Enggak sih, mamaku udah bayar sampai SMA. Oh alah. Kok gak seru sih kayak gitu. Tapi tergantung, kalau misalnya emang kamu tetap punya teman-teman kan di punya. Nah, kalau misalnya merekanya seru-seru, baik-baik sih, cuman ini udah ada nambah 3 teman baru lagi, so aku kayak aduh, aku takut bersosialisasi. Tapi jujur aku kayak sedih banget tahu, kata orang sih SMA itu masa-masa yang kayak seru banget. Cuman aku cuma pernah ngerasain kelas 1 SMA. Ini aku kelas 1 SMA aja udah dimulai dengan yang tidak baik nih. Masih PPKM nih. Iya sih benar. Cuman ya siapa tahu aja
Bentar. Tapi kata-kata orang sih, katanya kalau misalnya SMA kelas 2 itu paling seru. Oh iya, pertengahan gitu ya. Paling santai soalnya. Tapi Kak, tiap pertengahan seru gak sih? Aku tuh dulu paling bandel kelas 8. Kelas 8 aku pindah sekolah. Oh iya sih. Ada anak kir gak nih? Aku kir guys dulu. Satu-satunya ekskul yang aku pertahanin itu cuma kir, karena nggak mau makan banyak waktu gitu dulu. Apa? Kamu apa sih namanya dulu ikut ekskul apa aja? Dulu aku tuh pernah daftar kir pasti Kir tuh apa sih? Karya ilmiah remaja. Jadi kayak apa ya? Kayak kadang tuh suka yang ngurusin mading. Yang ngurusin mading. Enggak. Apa ya namanya? Oh ya, percobaan gitu loh. Sering percobaan gitu. So, aku kayak tertarik kan sama yang kayak gitu. Percobaan. Terus pernah juga kita buat ikut lomba, ada yang bikin semacam alat yang membutuhkan listrik lah, pokoknya aku lupa apa bikin. Oh, ya kayak robot, pakai adapter gitu. So, misalnya aku paling sering kalau bisa main, tahu gak sih tepung maizena kalau dicampur air sedikit itu cair pas dipegang, tapi pas digenggam tuh kayak keras gitu loh, kayak batu gitu. Coba deh. Oh, penemuan gitu ya? Iya. Iya, ngerti. Iya, bikin roket juga pernah, penelitian gitu. Tapi tuh di sekolah ini ngurusin ekskul mading, terus madingnya dibuang. Nyesek gak? Kenapa? Karena madingnya jatuh, terus sama pas satpamnya dibuang. Gila, gue nyesek banget di situ, baru dipasang. Terus gue tuh PJ-nya, penanggung jawabnya. Aku turut berduka cita ya. Itu nyesek banget sih. Gue kayak mau nangis, cuman kayak apa sih namanya, kayak jaga image lah ya. Cuman emang pas satpamnya nggak tahu kalau misalnya itu baru dipasang karena kena angin terus jatuh. Dulu kakak sepupu aku pernah cerita. Apa namanya, di sekolah dia dulu kayak OSIS itu kayak musuh murid banget gitu kan. Jadi kalau misalnya ada poster OSIS tuh diinjek-injek gitu. Oh iya. Iya. Oh my god. Tapi aku nggak gitu karena teman-teman aku ya musuhnya anak-anak yang apa sih namanya, yang nggak suka OSIS. Tapi aku nggak. Justru aku emang satu geng itu temennya yang barbar banget kan. Nah, jadi gue tuh kayak misalnya hari ini ada razia, ntar gue bilang ke temen gue, hari ini tuh ada razia, ya jangan bawa HP gitu. Iya. Ada yang kayak gitu. Iya, itu aku kayak gitu, jadi mereka nggak bakal kesel sama aku. Biasanya yang dikeselin tuh ketuanya atau enggak kayak sekretaris yang benar-benar kayak sesibuk itu. Kalau aku tuh yang dikeselin mana ya? Pokoknya setiap yang ngeselin lah. Mau dia jabatannya apa, kalau dia ngeselin tuh pasti udah deh. Tapi biasanya anak-anak apa sih OSIS yang swasta gitu pasti amis-amis sih. Tapi ada tahu yang bahkan kakak kelas aku udah keterima OSIS nih ya. Terus dia keluar karena dia males. Tuh aku kalau jadi kamu aku nggak keluar. Tapi iya sih, OSIS kan pengen. Julukannya budak guru dulu. Iya, kenapa ya? Tapi kayaknya seru. Bahkan dulu waktu aku kelas 7, kakaknya itu milih OSISnya yang cuman yang cakep-cakep. Yang nggak cakep nggak dipilih. Pasti kita berdua kepilih gak sih orang kita cakep? Yes. Kepilih. 3 tahun gue jadi OSIS. Wih, cakep tuh berarti. Soalnya kenapa aku bisa bilang kayak gitu, karena ada satu cowok yang paling cakep di angkatan aku, tapi dia badung banget sampai dikeluarin dari sekolah deh akhirnya. Dia dipilih, kan kayak nggak masuk akal dong ya nggak sih? Iya. Kenapa dia bisa dipilih? Namanya juga anak SMP. Allah doain aku tes OSIS semoga lulus ya. Ya semoga lulus. Yang dikeselin itu yang biasanya sok paling tinggi. Yang apa? Paling tinggi kayak apa ya, kayak
paling berkuasa gitu loh. Oh, masuk OSIS cuma Berkuasa. karena jabatan. Iya, nggak tahu ya. Biasanya emang gitu. Ada yang katanya kakak kelas tuh ada yang OSIS dibilang kayak caper gitu sebenarnya, tapi aku nganggap kakak kelas itu biasa aja sih, kayak oh ya udah. Iya sih, banyak. Ya Allah, nih suaranya tinggi banget. Tapi kalau menurut aku sih, aku kalau bisa jadi murid, aku milih menurut otak dia dan apa ya, hati dia aja sih. Maksudnya kayak percuma gak sih kalau saya cakep tapi kerjanya nggak bener? Nah itu masalahnya, temen aku yang ini tuh, yang aku bilang dia paling cakep seangkatan, dia tuh jamet banget. Kayak yang suka balap liar gitu-gitu, pakai motor. Parah banget. Serius? Tapi iya guys, benar, bukan OSISnya, oknumnya yang kayak gitu. Iya. OSISnya mah ya udah kayak ya bagus-bagus aja, emang organisasi sekolah. Lo nggak ikutan lah? Iya, aku ikutan trek-trekan. Ikutan ini. Gak semua kayak gitu, iya. Iya sih. Semua guys kayak gitu. Cuman ada aja yang kayak gitu. Dan biasanya di OSIS kayaknya gitu. Anak OSIS tuh biasa anak rohis. Olah dulu rokris gak sih, Olah? Iya, cabut rokris supaya ini karena aku OSIS, aku wajib dong kayak suruh anak-anak yang Kristen gitu buat rokris biasanya hari Jumat. Nah, aku kayak ayo semua masuk apa sih namanya, jangan kabur. Aku tuh jagain depan pintu. Tapi abis jagain itu aku masuk ke mobil, terus teman-teman aku masuk ke mobil, terus kita ngumpet gitu tengkurap, jadi nggak kelihatan dong. Ya udah, abang aku keluar, terus kayak ini si Ola mana? Oh, udah masuk kali ke kelas. Terus kita tanya, oh lu nggak ikut rokris ya? Ada gue, tapi di belakang, soalnya gue kayak masuknya telat gitu. Padahal gue jegat orang biar gak kabur, padahal gue kabur. Lishik ya kamu, lishik. Tapi itu teman-teman aku yang segeng itu mainnya di rumah aku, terus ngapain coba? Dengar lagu rohani juga. Jadi kita sama-sama rokris sebenarnya. Cuman emang gak di sekolah aja. Iya. Sosial baterainya habis. Apa? Sosial baterainya habis. Sering gak sih? Kayaknya lu gak bakalan gitu sih. Tapi gue sering kayak gitu tahu. Baterai sosialnya habis, jadi kayak gak mood ngobrol tiba-tiba. Oh, baterai sosialisasinya habis sih, kayak diem. Gue kayaknya gak pernah deh. Iyalah. Gue pernahnya ngerasa kayak kok gue berisik banget sih gitu. Gue dulu waktu SD berisik, tapi masuk SMP nggak tahu ya kenapa tiba-tiba diem aja. Gue jadi inget Adel tuh orangnya kan nggak suka bersosialisasi. Terus dia tuh di sekolahnya inian apa sih namanya, lagi MPLS perkenalan gitu. Nah terus pas perkenalan disuruh bersosialisasi dong. Terus si Adel ngomong kayak gini, lari disuruh bersosialisasi. Terus dia bikin di apa sih namanya, ada gambar gitu kan, lari disuruh bersosialisasi. Terus di post sama dia di apa sih namanya, story WhatsApp. Lu kan pasti temen-temennya lihat kan. Aneh banget. Kalau dulu tuh aku pernah, sebenarnya waktu SMP tuh aku tuh kayak emang males bersosialisasi gitu kan. Terus tapi pas upacara pembukaan MPLS, aku tuh berdiri paling depan. Terus pingsan karena gak sarapan. Terus di belakang aku nggak tahu, mungkin nggak pingsan sih, tapi kayak udah mulai gelap gitu. Terus langsung dipegangin kan sama anak OSIS apa PMR ya waktu itu ya. Pokoknya tapi di belakang aku tuh ada anak perempuan gitu. So aku jadi nggak enak lah kalau misalnya nggak temenan sama dia, orang dia yang ngeliat aku pingsan. Ya terus ya udah, jadi akhirnya kita berteman. Tapi masuk kelas 7 udah beneran dibagiin kelasnya, kita udah tidak berteman lagi. Maksudnya kayak jarang ketemu gitu loh. Iya sih. Tapi kamu dulu pas SMP gitu, misalnya kamu kenal nih sama teman kamu tapi di kelas lain, terus kayak tapi nggak deket-deket banget, tapi kalau lewat kayak pengen nyapa, tapi gimana ya? Iya, sering banget. Aku kayak aduh gue sapa nggak ya? Ya udah nih sapa aja. Aku pernah, jadi di kelas aku
itu kayak apa ya, bisa dibilang tuh banyak banget cowok-cowok yang most wanted gitu loh, bahkan cewek-ceweknya juga. Ngerti gak sih, kayak banyak-banyak cowok most wanted gitu loh, kayak cowok-cowok yang diidolain sama cewek-cewek luar kelas gitu. Nah, karena aku satu kelas sama abang aku, jadi kan otomatis deket sama temen cowoknya juga kan. Iya. Terus temen cowok gengnya abang aku tuh yang emang cowok-cowok yang famous gitu loh. Karena abang aku juga famous. Aduh, kirain dia masuk, tadi dia kegeeran lagi. Kayak lumayan famous gitu kan. Terus teman-temannya juga lumayan famous banget gitu, kayak anak basket. Terus cowok-cowok yang kalau misalnya kesana kesini gitu, pasti cewek-cewek tuh ngomongin mereka gitu loh. Terus karena itu ya aku sahabatannya sama mereka kan, jadi setiap lewat itu pasti diliatin sama anak-anak cewek gitu, kayak gitu. Iya sih, tapi biasanya kalau apa sih kayak gitu, kamu malah dideketin biasanya sih. Iya sih, cuman kamu dideketin karena buat dimanfaatin. Iya, tapi aku kayak gue deketin Freya, mana tau gue bisa deket sama si ini misalnya. Aku inget banget waktu pas MPLS aku temenan deket nih sama orang ini, tapi gara-gara dia ngeliat aku apa sih namanya sahabatan sama yang geng itu, yang ternyata ada crushnya dia kan, dia jadi kayak gitu-gitu kalau ngeliat. Oh ya, jadi kayak nggak enak gitu ya? Hah? Iya. Kayak nggak enakan. Tapi aku kayak gitu, aku dari dulu di sekolah, karena aku satu sekolah terus kan sama abang aku. Kayak dia lulus, aku baru masuk. Terus jadi kakak kelas aku kan adik kelas abang aku dong. Jadi kayak, Febri, kamu dijemput sama siapa? Aduh, sick. Kayak gimana ya, banyak yang caper gitu jadinya. Abangnya cakep, bismillah Freya. Tapi kalau lu kan kakak kelas kan, kok gue bener-bener sekelas lah. Oh iya sih. Seangkatan, sekelas, semeja. Dulu bahkan pas awal masuk itu aku sama teman aku meja sini kan, abang aku di depan aku. Kita nggak jauh-jauh gitu loh. Tapi kamu pernah gak sih ngerasain kayak orang yang pertama kali deket banget sama kita, nantinya bakal orang jadi yang paling jauh? Iya. Ya itu yang tiba-tiba dia ngejain aku gara-gara dia ngajak kemana-mana. Terus orang yang dari awal kamu apa sih first impressionnya kayak apaan sih nih orang itu, bakal jadi temen deket kamu? Ntar aku berpikir dulu. Iya atau enggak? Kalau aku iya kalau di sekolah. Iya sih, ada yang kayak gitu sih. Bener banget sih, itu bener banget. Gak ngerti lagi kok bisa kayak gitu. Bahkan aku gak suka banget sama apa sih namanya, geng yang temen aku di sekolah SMA sekarang. Iya, tapi sebenarnya bahkan malah jadi geng kan. Iya, sekarang malah jadi geng. Aku sekelas sama abang sepupu guys. Kocak gak sih? Udah azan, Fre. Iya nih. Kamu absen duluan. Kita udah out of topic. Apa kita harus diem dulu atau enggak? Di video call gitu. Hah? SS dong. Lu SS. Apa gue yang SS nih? Iya boleh. Setengah aja deh. Tengah-tengah dong muka kita. Gimana ke tengah? Ntar guys, tunggu azan dulu ya. Nanti baru absen. Kecilin azan. Udah.
Udah ya? Udah. Di lu udah ya? Di gua masih. Ya udahlah. Udah. Oke, siapa tuh nih? Gunting batu ke. Keren deh, kita kayak nggak ngadet-ngadet gitu, kita nggak delay gitu. Oh iya. Gitu. Gunting batu kertas. Ulang. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Lu duluan. Aku duluan. Ya. Serah. Oke. Aku baca dari 30 deh, 30. Oi. Mau. Ada Kak Kiwi, ada Kak Yedol, ada Kak Doni, Kak Nathan, Kak Alifami, Kak Lutfi, Kak Dava, terima kasih, Kak Sekar, Kak Indra, Kak Oni, Kak Apaan, Kak Nama tidak boleh kosong, Kak Gurita 48, Kak Kolis, Kak Indra, Kak Waci, Serenina, Kak Nina, Kak Muca, Kak Rako, Kak Rairan, Kak Hantu Laut, Kak Misgi, Kak Laila, Kak Septi, Kak Bimantara, Kak Kiki Mars, Kak Bagas, Kak Firya, Kak Mario, Kak Mas Fiditu, dan Kak Solali. Terima kasih. Coba Freya ada siapa aja? Tadi lo dari mana, lah? 30. Haha, hai. 30 ada Kak Yuli, ada Kak Sresi, ada Kak Nando, ada Kak Ewich, ada Kak Sofa, ada Kak Eca 03, ada Kak Ihsan, ada Kak Kinan, ada Kak ajudannya titik. Ada Kak Arachnoid, ada Kak Rofik Gelengger, ada Kak Usman kesayanganku. Ada Kak Ismail, ada Kak Sylvia, ada Kak Ben, ada Kak Budi, ada Kak Bay, Oshinya Freya, ada Kak Rizky Putra 16. Ada Kak Lulu, ada Kak Bakteri Baik, Kak Gita, ada Kak Rizky, KJ, ada akun bermanfaatnya Freya ya. Ada Kak Bimantara, ada Kak Yanti, ada Kak Solali ola. Ada Sukamoto-sang, ada Ceklinya Freya, ada Kak Raden kangen panda, sama ada Kak Aiges sama Kak Fauzul kangen Uni sayang Freya gak usah. Video, terus tadi gift-nya juga banyak banget, ada dari Sukamoto-sang, ada Kak Aiges, ada Kak Datoyo, ada Kak Fauzul. Dan masih banyak lagi. Terima kasih. Terima kasih Kak Aswa yang udah nonton. Makasih yang udah nonton. Freya nggak bikin TikTok tuh katanya. Aku mau bikin TikTok. Aduh, bikin TikTok apa ya? Tau gak sih? Nanti kalau misalnya seandainya kita udah bisa bareng lagi, aku pengen bikin TikTok ini deh. Nanti aku kirimin. Oke. Ayo, SS yuk. Oke, ayo SS. Aku juga mau SS. Lo SS duluan. Boleh, nih aku mau SS. Ya. Dah. Yuk. Baru ilangin dulu. Dadah, makasih Ola. Guys, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi. Selamat Idul Adha. Maaf lahir batin semuanya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih, dadah. Ntar bagi-bagi ya kalau bikin rendang. Waduh.